ini merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh kontraktor penyegel sekolah ini. Kalau urusan proyek ya urusan dinas, bukan urusan dengan anak-anak sekolah. Oleh karena itu saya sebagai ketua PGRI membuka segel ini. Ya. Waktu kontraktor datang, saya bilang kan rumah saya kok ibu harus datang segel. Saya kan tidak tahu menau. Mestinya ibu ketika membuat MOU bersama dinas ke dinas saja. Hanya jawaban kontraktor bahwa ini jalan terakhir buat saya. Prihatin sekali ya melihat anak-anak kondisi seperti ini. Sekali lagi saya minta Bapak penjabat ya, Bupati Kabupaten Kupang Bapak Alex Lumba ya, tolong deh, ini membantu kami dalam hal seperti ini. Ini anak-anak kita ya. Saya akan mengutuk keras ketika anak-anak ini tidak mendapat ya studi dengan layak. Ketua PGRI Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning, SH, MH, pada hari Sabtu 16 November 2024 bersama rombongan berkunjung ke SD Impres Des Batan, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Kedatangan rombongan PGRI Nusa Tenggara Timur di tempat tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sekolah SD Impres Des Batan yang telah disegel oleh kontraktor CV Loyatama Rote Nusa. Untuk diketahui, akibat gedung sekolah disegel, para siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar di gubuk darurat. Waktu itu ada perjanjian nggak tentang kalau tidak bayar segel sekolah? Tidak ada perjanjian. Dan kalau saya tidak tahu. Ya. Saya pemanfaat. Ya. Baik ya, selamat siang ya Bapak Kepala Sekolah, ya Bapak-bapak guru semua. Saya selaku Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan ini tim kami ya dari Kupang. Kami mendengar adanya penyegelan terhadap 3 ruang kelas ya. Ini luar biasa, ini gedung ini sementara disegel sampai ada pembayaran dari pemerintah kepada penyedia atau kontraktor. Nah, kalau diadakan penyegelan begini tentu merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Karena dampak pada proses ya belajar mengajar untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak kita ini gitu. Kesian mereka tidak bisa sekolah karena ada 3 ruangan kelasnya ini. Ya, apakah ada perjanjian ketika dalam melaksanakan tender pekerja ruangan sekolah ini yang menyatakan apabila terjadi uang prestasi atau terlambat membayar dikenakan segel sekolah atau tidak? Ya, kalau tidak, maka ini merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh kontraktor penyegel sekolah ini. Kalau urusan proyek ya urusan dinas, bukan urusan dengan anak-anak sekolah. Harus persoalan dengan hukum ya kalau ada proses uang prestasi. Oleh karena itu saya sebagai ketua PGRI membuka segel ini. Ya, ini saya membuka segel ini dan selanjutnya saya buka ruangan ini untuk anak-anak sekolah masuk ya. Ya, saya siap bertanggung jawab. Ya, saya tidak mau bahwa anak-anak tidak sekolah, ya, tidak dapat belajar dengan baik karena ada ya 3 ruangan yang dipalang. Ya, ini perbuatan melawan hukum. Ya, oleh karena itu saya minta pihak kontraktor ya tolong bertindak, jangan melakukan segala sesuatu dengan tindakan perbuatan melawan hukum. Karena apapun kalau ada uang prestasi antara dinas ya itu urusan masing-masing antar hukum. Jangan menyegelkan ini karena saya tahu bahwa di dalam perjanjian pekerjaan apabila terjadi ya uang prestasi maka tidak terjadi di dalam penyegelan ini. Ini lihat nih. Kesian anak sekolah gitu. Ya. Ini saya sangat mengharapkan bahwa saya sendiri yang ini ya, Bapak. Ya. Bapak pegang aja. Ya. Ini, ya. Nanti tanggapan kepala sekolah ada. Ya. Coba tanggapan kepala sekolah kemana? Coba minta komentar. Jadi baik, terima kasih.
waktu awal pihak kontraktor datang untuk penyegelan hari Rabu tanggal 13 kemarin, kita pihak sekolah kaget karena selama ini kami tidak tahu menau tentang MOU antara dinas dengan pihak kontraktor. Jadi ketika datang penyegelan kami sangat kaget, trauma, apalagi mereka pihak kontraktor datang dengan banyak orang. Ada yang pegang usuk yang ini, hamar, gergaji, segalanya. Jadi anak-anak juga takut. Tapi saya bilang pada kontraktor bahwa masa saya punya rumah kok ini ibu Aci datang segel. Dia bilang ini jalan satu-satunya buat saya. Jadi saya bilang kalau begitu harapan saya pihak kontraktor silahkan berhubungan dengan dinas atau yang waktu itu membuat MOU bersama kontraktor supaya secepatnya, karena kami dirugikan dan dikorbankan sehingga KPM tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kami mengambil kebijakan, kemarin kami rapat orang tua, siswa, komite dan pemerintah desa dan kepala dinas juga datang. Jadi kebijakan kami untuk sementara menunggu, kami bersihkan, kebetulan ada ruang darurat untuk kami gunakan. Baik. Karena beberapa waktu lagi kami akan menghadapi ujian semester. Kehadiran kepala dinas ini apa solusinya? Solusinya bahwa nanti masih berproses. Jadi kita untuk sementara sambil menunggu kita menggunakan darurat yang ada. Jadi sejak kemarin kami kerja bersihkan, persiapkan ruang-ruang darurat ini untuk kami. Siapa nama kepala dinasnya Pak? Bapak Ilyas Aktif. Ilyas Aktif. Bapak, pada saat penyegelan terjadi, apakah kondisi anak sekolah masih dalam ruangan atau seperti apa? Waktu kontraktor datang itu masih pagi, jadi awalnya dia bilang nanti saya segel 3 ruangan, jadi nanti kita menunggu sampai anak-anak keluar. Tapi agak lama sehingga kelas 1-2 sudah dipulangkan, tinggal kelas 3 kan dia keluar sama-sama dengan kelas tinggi. Jadi permintaan kontraktor bilang Pak Kepala tolong bilang teman-teman supaya amankan 3 ruangan supaya kami segel dan kami pulang. Pernyataan dari bahwa yang Palang ini banyak orang yang datang. Ya. Orang dari mana saja yang datang ini? Yang dibawa oleh kontraktor. Apakah orang dari sini atau dari luar? Tidak, kami tidak kenal mereka. Ada kepala dinas di dalam? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini namanya yang tadi kita bilang suatu perbuatan melawan hukum dilakukan oleh kontraktor. Ya, menyegel aja. Ini kan ruangan sekolah loh. Ya. Kalau ada persoalan tunggak menunggal atau uang prestasi, itu alasan proses hukum lain dilakukan oleh pihak kontraktor dengan pihak dinas. Tidak ada hubungan dengan sekolah, ya kan Pak? Ya, tidak itu. Ya, saya minta sekali lagi ini. Ya, kalau 3 kali 24 jam kontrak tidak terbuka, saya lapor polisi. Ya, Pak Kepala Sekolah. Ya, ini demi kepentingan anak-anak nih. Ya, anak-anak dimuat. Buka aja ya, saya suruh buka ya. Buka. Saya perintah suruh buka. Kalau tidak ada ambil ini, kita buka. Saya sama-sama. Untuk anak-anak sekolah. Ya, itu kepentingan. Ya, anak-anak melakukan sekolah dengan aman, tentram, dan damai. Itu saja. Ya, kami prihatin ya, Pak Kepala Sekolah. Ya, jangan terlalu khawatirnya ada apa nanti kita tahu ya. Siap. Ya, ya. Anak-anak semua. Ya. Ya. Siap. Oke. Ya. Menyala. Luar biasa. Ayo tepuk tangan. Kita ada ibu guru, ada bapak-bapak semua. Pemirsa, ini adalah kondisi sekolah darurat di mana seperti diketahui 3 ruangan kelas telah disegel oleh kontraktor. Kondisi ya anak-anak di Kabupaten Kupang ya Di Impres Kesempatan. di Impres. Sekarang ini lihat mereka studi di ruangan terjompo ya yang rusak-rusak ini karena seorang pemborong ya kontraktor hanya menyegel 3 ruangan kelas ya yang selama ini mereka sementara persiapan ujian ya dan naik kelas. Ini sangat prihatin sekali.
saya minta Bapak penjabat, ya sekali lagi Bapak penjabat Bupati Kabupaten Kupang, Bapak Alex, ini menjadi perhatian. Ya, ini namanya kontraktor nakal yang tidak punya hati manusia dan datang di sekolah ini membawa banyak orang yang membuat guru-guru ketakutan dan anak-anak ketakutan. Betul ya? Betul. Ya, ini anak-anak ketakutan. Dan saya minta agar Bapak Kepala Sekolah buka itu palang pintu 3 ruangan agar anak-anak tetap sekolah seperti biasa, melakukan studi seperti biasa, tanpa ada tekanan dan tanpa ada intimidasi. Saya siap bertanggung jawab. Buka ruangan, ya buka ruangan untuk sekolah. Kalau masalah utang piutang dan prestasi, itu bukan urusan sekolah, itu urusan perjanjian kerja antara kontraktor sama pihak yang lain yang mengikat perjanjian itu. Ya, tahu Pak Kepala Sekolah? Ya, jangan mengorbankan anak-anak ini. Saya tidak mau tuh. Saya sebagai ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur akan lawan keras terhadap siapa saja yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap anak-anak kita yang dalam rangka mengikuti belajar mengajar. Ya, saya minta tolong ini saya dan tim semua nih. Ya, lengkap nih kami tim nih. Ya, kami lawan ibu-ibu guru, bapak guru, tenang-tenang ya, ada apa-apa nanti kasih tahu kita. Ya, kami prihatin sekali tindakan seperti ini. Ya, mudah-mudahan tidak lagi seperti ini. Ya, buka saja dan sekolah saja seperti biasa. Bapak Kepala Sekolah, ya inilah ya akibat terjadi palang pintu 3 ruangan kelas sehingga anak-anak ini tidak dapat proses belajar dengan baik. Ya, ini saya sesalkan sekali ini. Kesian ini anak-anak kita. Ya, saya minta agar segera dibuka. Ada persoalan apapun itu persoalan antara pihak pekerja dengan pihak yang melakukan perjanjian, ya, bukan dengan anak-anak lalu anak-anak jadi korban. Ya, sekali lagi, ya, saya sebagai ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tim yang datang di sini prihatin sekali, ya, melihat anak-anak kondisi seperti ini. Sekali lagi saya minta Bapak penjabat, ya, Bupati Kabupaten Kupang Bapak Alex Lumba, ya, tolong deh, ini membantu kami dalam hal seperti ini. Ini anak-anak kita, ya. Saya akan mengutuk keras ketika anak-anak ini tidak mendapat, ya, studi dengan layak akibat tiga ruangan, ya, di dalam SD Impres Tebatan ini disegel oleh oknum kontraktor. Ya, sebenarnya itu pemblokiran atau penutupan 3 ruangan itu merupakan perbuatan melawan hukum. Ya, kami akan ikuti terus, ya, sampai benar-benar semua telah selesai dengan baik. Harapannya seperti apa dengan kehadiran Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur ini? Harapan saya sebagai kepala sekolah, pimpinan di instansi kami dan guru serta siswa, kami sangat berharap kehadiran Bapak Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bisa membantu secepatnya kalau bisa segel yang dilakukan oleh kontraktor, kalau bisa secepatnya membuka kembali untuk kami bisa beraktivitas KBM seperti semula. Jadi apapun kendala persoalan antara kontraktor dengan pihak dinas, intinya jangan mengorbankan kami sebagai guru, apalagi anak-anak sekolah. Berapa jumlah siswa di SD? Jumlah 3 kelas itu 71 orang. Kebetulan kemarin kami sudah rapat bersama dengan Kepala Dinas P&K Kabupaten Kupang. Jadi kebijakannya adalah untuk sementara kita menunggu proses dan kemarin juga beliau yang bersama kami dan atur ini beberapa ruangan untuk dimanfaatkan selama dan selagi masih proses. Ini bahan-bahan bangun darurat ini dari mana? Waktu pembongkaran untuk awal pembangunan sekolah kan semua diratakan, jadi kami bersama dengan orang tua komite kami yang bangun
untuk pakai selama 1 tahun KBM di sini untuk masih menunggu pembangunan yang gedung baru. Terkait dengan kontraktor yang menutup 3 ruangan tersebut, menurut Bapak seperti apa? Kemarin waktu kontraktor datang, saya bilang sebenarnya kan rumah saya kok ibu harus datang segel. Saya kan tidak tahu menau. Mestinya ibu ketika membuat MOU bersama dinas, ke dinas saja. Hanya jawaban kontraktor bahwa ini jalan terakhir buat saya, sehingga guru, siswa dan bila perlu masyarakat ambil perhatian untuk kalau bisa secepatnya saya diperhatikan. Bapak, ini pernyataan lebih tegas. Ini kelihatannya indikasi perbuatan melawan hukum diduga telah dilakukan oleh kontraktor. Tanggapan Bapak sebagai ini Ketua PGR Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti apa terkait pelanggaran kontraktor tersebut? Ya kita pasti tempuh jalur hukum ke sana. Ya, dari sini saya ke Polsek. Nanti biar Polseknya turun untuk memanggil yang bersangkutan. Ya, kita akan pantau terus. Ya, supaya bisa hajar gitu kan. Nah, tidak boleh begitu. Ya. Penyegelan tanpa ada dasar hukum. Apa dasar hukum? Apakah ada perjanjian antara pekerja atau kontraktor sama dengan dinas? Ya, tidak boleh begitu. Ini kan kepala sekolah sudah katakan bahwa mereka tidak tahu menahu. Sebagai pemilik rumah, kau datang kok di segel dan lain-lain itu kan tanpa izin kepala sekolah, itu perbuatan melawan hukum. Apalagi datang yang banyak-banyak orang. Ya, boleh. Ya. Ya, Mama. Anak-anak semua ya. Ya, oke. Semangat ya. Saya mau kalau bisa ada menjelang Natal lomba-lomba menyanyi Natal, bisa? Bisa. Saya kasih hadiah. Bikin grup ada apa kok? Hah? Ya ya. Bisa? Bisa? Bisa?